tangan untuk tim pro. Oke, di sebelah kiri kita tim kontra. Oke, baik ya. Terkait hal ini, tanpa berlama-lama waktu lagi, saya akan mempersilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasinya ya. Udah kencang lah, udah kencang nih Pak, nggak perlu? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Hansa dari menjadi pembicara satu tim afirmasi dari mosi debat larangan menjual gas LPG 3 kilo di warung secara eceran. Sebelum itu saya akan menjelaskan definisi dari LPG itu sendiri. LPG sendiri kependekan dari liquefied petroleum gas atau gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana dan butana. Nah, untuk subsidi sendiri itu berarti bantuan sosial secara ekonomi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya kepada suatu industri atau sektor tertentu untuk membantu mengurangi biaya produksi dan harga jual. Pertama-tama saya ingin membahas topik yang penting dan relevan dalam masyarakat kita, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu larangan menjual gas LPG 3 kg di warung secara eceran. Saya percaya bahwa larangan ini kita dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta mengurangi risiko kecelakaan dan kebakaran. LPG dijual secara umum dijual secara eceran di warung terjadi karena banyak masyarakat yang membutuhkan gas LPG dalam jumlah yang kecil. Ini akan sangat berbahaya karena gas LPG mudah terbakar jika tidak ditangani dengan benar. Umumnya, warung tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menyimpan dan menjual LPG secara aman. Serta minimnya pengetahuan dan keterampilan penjual juga penting dalam mengelola LPG. Itu juga salah satu faktor penting dalam mengelola LPG. Oleh karena itu, saya setuju pemerintah akan melaksanakan larangan menjual gas LPG 3 kg di warung secara eceran. Alih-alih kita harus mempromosikan penjualan gas LPG melalui agen-agen resmi yang memiliki fasilitas yang memadai untuk menyimpan dan menjual LPG secara aman dan diharuskan diberi pelatihan pengetahuan penanganan LPG yang aman untuk konsumen. Saya percaya bahwa larangan ini dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam penanganan gas LPG, serta mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan penjualan gas LPG. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada tim kontra selanjutnya saya persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para juri, Pak Dodi, serta Tangkiba, dan yang saya cintai dan banggakan murid-murid MIPA 2 dan MIPA 1. Perkenalkan, saya Ahmad Fahri Hermanto dari tim kontra atau tim oposisi. Di sini saya berdiri untuk menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju atas pelarangan penjualan gas LPG 3 di warung-warung eceran. Argumen yang bisa saya sampaikan adalah pertama, kami tidak setuju atas pelarangan ini dikarenakan warung akan gulung tikar dan otomatis pendapatan warga-warga pada daerah pelosok akan semakin menurun. Dan berdasarkan data yang saya dapatkan, yaitu wawancara yang dilakukan oleh Merdeka.com kepada pengecer gas LPG Uwata Gede di Jawa Barat, beliau menyatakan bahwa penjualan gas eceran seperti bahwa
bahwa penjual gas eceran seperti saya keuntungannya bisa hilang, tutup ataupun gulung tikar. Poin kedua adalah pelarangan ini dapat menyulitkan warga-warga untuk mengakses atau mendapatkan gas LPG tersebut dalam kurung distribusi ataupun aksesibilitas. Distribusi dari pusat atau lebih spesifiknya Pertamina akan lebih sulit didapatkan oleh warga pelosok dan warga di daerah terpencil dibandingkan dengan didistribusikan langsung oleh para warung yang ada di tempat setempat. Dan pertanyaan saya adalah, kalau mereka dilarang untuk mendistribusikan gas LPG pada warung, bagaimana mereka bisa mendapatkan gas LPG untuk kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah? Mungkin tim pro akan mengatakan ada barang substitusi. Tapi seperti yang kita ketahui, substitusi seperti minyak tanah atau semacamnya jelas-jelas tidak se-efektif atau tidak sepraktis gas LPG 3. Dan kalau LPG dilarang, substitusi pun menurut saya harusnya juga dilarang. Mengapa? Karena tim pro menyatakan bahwa gas LPG salah satu alasan dilarangnya adalah dalam hal keamanan. Namun berdasarkan analisis yang saya lakukan, pernyataan bahwa pemerintah melarang gas LPG dijual di warung eceran hanya semata-mata untuk menyalurkan subsidi dan tidak menyatakan satu kata pun dalam hal keamanan. Dan kembali lagi ke pernyataan saya, kalau gas LPG dilarang dalam hal keamanan, lalu minyak tanah dan semacamnya bukannya tidak aman juga? Bukannya itu juga menjadi bukannya itu juga menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan dalam hal keamanan ataupun keselamatan. Oleh saya katakan lagi bahwa kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju atas pelarangan penjualan gas LPG 3 dari pemerintah. Sekian dari tim oposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, argumen bagus ya dari tim kontra ya terhadap pelarangan penjualan gas LPG di warung. Maka kita dengarkan pembicaraan dua dari kelas 10 MIPA 2. Interupsi akan dimulai setelah 1 menit. Tim pembicara kedua berbicara ya, dan dipersilakan baru boleh berinterupsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Naryana Muktibo dari pembicara kedua dari tim afirmasi, ingin menyampaikan kembali bahwa kami sangat setuju dengan mosi pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di warung secara eceran. Pembicara pertama dari tim oposisi sepertinya ragu terhadap argumennya. Anda mengatakan bahwa warung tidak hanya warung akan rugi, gulung tikar dari pendapat satu orang di wawancara, dan Anda menganggap itu merupakan data yang objektif. Itu adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh tim oposisi. Untuk aksesibilitas gas LPG untuk ke daerah terpencil jika warung tidak dapat menjualnya, ini adalah menjadi momentum untuk pemerataan infrastruktur Indonesia dengan peralihan pembelian gas LPG kepada agen-agen yang resmi. Kita akan memudahkan pemerintah untuk mendata siapa saja warga yang membutuhkan subsidi. Karena apa? Gas LPG 3 kg diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Dan Anda mengatakan barang substitusi itu merupakan hal yang tidak relevan dan tidak sejalan dengan perjalanan argumen mosi kali ini. Serta Anda mengatakan bahwa minyak tanah tidak aman juga, saudaraku. Mosi ini adalah mosi tentang gas LPG, di mana warung adalah penyebab paling utama
banyaknya penyelewengan dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg. Banyak 100 ledakan pada tahun 2021 karena penjualan gas LPG secara eceran. Maka dari itu, diperlukan penjualan gas LPG dari lembaga atau agen yang resmi dan mengikuti SOP PT Pertamina. Maka operasional agen LPG dari perusahaan, dari pabrik LPG sampai ke konsumen harus diawasi agar pendistribusian subsidi tetap dengan sejalan pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor dari silakan saudara. 100 ledakan dari mana datanya? Mohon maaf. Kami mengambil data dari pemerintah. Pemerintah mengambil data tersebut sebagai salah satu alasan utama mengapa warung dilarang untuk menjual eceran. Saya lanjutkan. Peraturan Presiden 104 tahun 2007 penyediaan, pendistribusian, penetapan harga LPG 3 kg pada pasal ke-8 bahwa penyediaan dan distribusi gas LPG harus dilaksanakan oleh badan usaha yang ditugaskan oleh penugasan menteri dan memiliki wajib izin usaha niaga umum dan memenuhi persyaratan dari pemerintah. Itu hanya untuk penjualan barang pada umumnya. Warung kecil tidak memiliki persyaratan tersebut. Warung kecil tidak bisa menjual gas LPG. Selama ini warung kecil yang menjual gas LPG secara eceran telah melanggar peraturan pemerintah. Pada tahun 2021 juga ada kasus penyalahgunaan gas LPG 3 kg yang telah merugikan pemerintah sebanyak 6,8 miliar. Pembelian massal gas LPG 3 kg oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dioplos digabungkan dengan gas-gas non subsidi 12 kg dan 50 kg untuk dijual kembali demi keuntungan pribadi. Ini adalah gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin, untuk warga kita. Tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Mengapa bisa disalahgunakan? Karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Maka dengan itu saya ingin menegaskan kembali Dewan Juri yang terhormat bahwa mosi ini layak dipertahankan untuk mendorong kemajuan perekonomian masyarakat di Indonesia. Silakan. Anda bilang warung-warung eceran melanggar pemerintah, tapi Anda tidak mencantumkan lagi data dan sumbernya. Terima kasih. Baik, sepertinya data dan sumber tidak diperlukan untuk pada hal ini karena sudah ada peraturan presiden dan perundang-undangan yang berlaku, saudaraku. Anda tidak perlu mencari data. Bagaimana kita tidak boleh menabrak orang di jalan? Mengapa? Karena sudah ada perundang-undangan. Tidak perlu data. Tidak perlu data. Mengapa kita tidak boleh menabrak orang di jalan? Sudah ada perundang-undangan, saudaraku. Tidak perlu di. Sepertinya argumen saudara telah mengalami sebuah kecacatan dalam berlogika. Dan saya ingin meluruskan bahwa warung yang menjual gas LPG 3 kg secara eceran tidak berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Dan maka dari itu saya sangat setuju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa peran saya, ternyata moderatornya saya. Oke, kepada tim kontra saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Mau pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim oposisi sekali lagi tidak setuju dengan pelarangan gas LPG dijual di warung eceran. Pertama, Anda bilang kalau masalah warung itu tidak aman, banyak kasus-kasus.
bahwa gas LPG ini meledak dan lain-lain. Itu lagi-lagi kami perlu data. Anda bilang ada status ledakan, Anda tidak menyatakan sumbernya dari mana, Anda hanya bilang dari pemerintah, seperti itu. Nah, lalu Anda juga bilang perlu persyaratan. Oh iya betul, perlu persyaratan. Tetapi lagi-lagi kita warung itu harus menjangkau warung-warung di pelosok, warga-warga di pelosok. Kenapa warga-warga di pelosok? Warga-warga di pelosok itu perlu. Banyak warga-warga pengusaha mikro yang bekerja, yang bekerja di sebagai penjual eceran. Dan ini akan jelas-jelas merusak usaha mereka. Kasihanlah kepada orang-orang kecil. Kita yang hidupnya sudah enak, gak akan bisa merasakan secara penuh. Seperti itu. Silakan. Lagi dan lagi saudara seperti yang mengalami kecacatan dalam berlogika. Anda mengatakan bahwa kasihan orang-orang kecil di pelosok. Lebih kasihan lagi mereka yang tidak terdata dalam pusat oleh pemerintah untuk diberikan subsidi LPG 3 kg. Maka dari itu diperlukan pemerataan dengan mulai beralih kepada agen-agen yang resmi. Meskipun ada biaya distribusi yang terkait, tapi itu adalah kos yang harus yang akan ditanggung. Bagaimana Anda yakin bahwa semua orang terdata? Karena kenapa? Semua orang kalau terdata, buat apa pemerintah bikin program ini? Sebentar dulu. Buat orang terdata itu, orang Indonesia tidak banyak ya, kita sudah tahu sendiri. Nah, karena orang Indonesia banyak ya, kita itu semua banyak kebutuhan, yaitu salah satunya gas LPG yang dibutuhkan untuk warga-warga kecil. Saya lanjutkan. Saudara seperti yang kurang mendengar apa yang saya katakan tadi. Pemerintah memiliki program P3E yang digunakan untuk pemerataan distribusi dengan kelengkapan data oleh pemerintah. Anda mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang luas. Maka dari itu, saudaraku, saya tegaskan kembali bahwa posisi ini digunakan untuk melengkapi hal tersebut. Nah, oke, saya akan jawab. Saya sekali lagi saya juga melakukan hal yang sama. Mungkin Anda salah. Saya mengatakan Indonesia ini banyak, makanya data ini juga harus banyak juga ya. Karena tidak full, ini tidak bisa menjadi solusi. Nah, juga kalau Anda tadi bilang, Anda juga bilang bahwa melanggar pemerintah warung-warung eceran seperti itu. Anda bilang Anda tidak perlu data. Cuman mungkin kita semua juga belum tahu karena kita tidak pernah menggunakan gas LPG. Jadi kita tetap perlu data. Mohon maaf. Terus ya silakan. Saya selagi pembicara ketiga dari tim Pro ingin menegaskan bahwa tadi Anda mengatakan membutuhkan data dikarenakan di Indonesia itu banyak masyarakatnya. Salah satu cara untuk dapat data itu yaitu dengan cara memasukkan warung untuk menjual gas secara eceran, karena itu pada dasarnya akan merusak data yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena dengan adanya agen maka itu akan terdaftar. Dalam proses terdaftar maka pemerintah sudah untuk memetakan jalur subsidi daripada gas LPG itu. Lagi-lagi saya bukan membahas data pemerintah, tapi saya membahas data yang tergambar. Mohon maaf. Nah, lagi-lagi kalau misalkan warung yang tidak boleh dibuat secara eceran, bagaimana warga-warga pelosok untuk membeli gas LPG? Seluas-luasnya agen ini bekerja, sebagus-bagusnya agen ini tersebar, tetap saja yang namanya warung tetap lebih banyak daripada agen. Kita bisa lihat di sekitar kita. Ya, silakan. Sepertinya saudara memerlukan introspeksi diri karena sepertinya saudara yang tidak mendengar. Saya tidak mengatakan bahwa data untuk warung saya dapatkan dari Pertamina dan pemerintah. Dan untuk hal-hal seperti jangkauan agen, saya sudah sebutkan juga saudaraku, kita memerlukan distribusi yang lebih baik. Maka dari itu 10 tahun ke belakang pemerintah ini telah membangun banyak infrastruktur untuk pemerataan di Indonesia. Serta pendistribusian itu sudah di
sudah dilakukan dengan dari agen yang jauh dari kosong dengan distribusikan ke tempat yang terpenuhi oleh mungkin. Oke. Tujuan Anda kalau misalkan untuk membangun infrastruktur, melarang warung, menurut saya kurang gak sinkron pemikiran Anda. Karena lagi-lagi kalau ingin membangun infrastruktur yang baik, ya bangunnya bukan cara melarang dan menyusahkan orang-orang kosong. Seperti itu menurut saya. Sebentar dulu. Jadi lagi-lagi mohon maaf Anda mengatakan saya cacat logika, perlu introspeksi diri, tapi lagi-lagi Anda sendiri juga perlu untuk introspeksi diri. Silakan. Pemahaman saudara sebenarnya harus diperbaiki karena pemerataan infrastruktur untuk mendukung posisi kali ini adalah untuk distribusi, untuk subsidi masyarakat, untuk mendorong ekonomi masyarakat sektor menengah bahkan sektor bawah miskin. Maka dari itu logika saudara tentang infrastruktur dan warung yang tidak berhubungan sangat salah. Karena dengan adanya infrastruktur yang sudah memenuhi, maka ini adalah momentum yang tepat untuk pemerataan jangkauan subsidi masyarakat miskin untuk pertumbuhan Indonesia ke depannya. Masyarakat miskin, tapi Anda melarang dan mensulitan mereka untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu gas LPG. Dilarang di warung bicara. Kan tidak semua orang bisa mengakses seperti itu. Kira-kira ada lagi sebenarnya mungkin? Anda merasakan kalau misalkan masyarakat miskin tidak dapat mengakses keuangan, saudaraku, lebih kasih masyarakat miskin yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah daripada mereka yang tidak dapat membeli di warung. Mereka membeli di agen sekaligus didata oleh pemerintah karena mereka adalah masyarakat yang mendapat hak untuk disubsidi. Oke, sudah tidak dapat subsidi, sekarang mau beli barang aja sendiri. Bagaimana seperti itu? Mohon maaf, kalau Anda bilang dari subsidi nggak dapat, tadi mungkin Anda salah dengar. Saya bilang salah satu warga pelosok bisa ya ke warung gitu, biasanya ke warung, nggak ada lagi tempat makan. Seperti yang tadi saudara telah katakan, kasihan sekali masyarakat miskin tidak mendapat subsidi, mereka tidak dapat membeli. Maka dari itu, saudaraku, adanya posisi ini adalah untuk mendukung subsidi bagi masyarakat miskin. Melarang masyarakat miskin beli warung dan tidak bisa beli warung, menurut saya itu sama saja tidak memberikan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga dari tim, pembicara ketiga dari tim Pro, saya persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kali ini dari tim Pro di pembicara 3 ingin menyimpulkan mengapa tim kontra memiliki kecacatan dalam berlogika mengenai musik ini. Tadi ada bilang kalau misalkan warung dilarang itu sama aja menyulitkan distribusi gas itu terhadap masyarakat terutama di pos. Menurut saya dengan adanya mosi pemerintah itu melarang untuk menjual gas 3 kilo, menurut saya itu adalah hal yang sangat tepat, yang dimana mau tidak mau masyarakat terus membeli agen. Memang itu akan lebih susah, tetapi setelah itu mereka akan didata yang berdasarkan KTP. Pada tahun 2023 kali ini pemerintah menegaskan bahwa akan mencatat siapa saja konsumen yang memiliki hak untuk mendapat gas subsidi, terutama untuk masyarakat miskin, yaitu menggunakan KTP yang lalu menggunakan digitalisasi. Yang mana menurut saya adalah hal yang akurat untuk memberantas ketidakmerataan distribusi gas LPG sendiri itu di Indonesia.
Dan juga kita tidak bisa menutup mata bahwa ada juga keamanan yang mana mungkin warung tidak bisa untuk memiliki SOP dan keamanan yang memadai untuk menjual gas. Karena kita bisa lihat kalau misalkan dari penjualan gas di warung itu sendiri memiliki banyak kekurangan. Mereka pertama tidak legal, mereka lalu tidak memiliki SOP yang berlaku, dan juga mereka tidak terdaftar di Pertamina. Lalu saya juga ingin menegaskan bahwa ya kalau misalkan hanya agen resmi yang menjual, otomatis ya pemerintah dapat juga memetakan penyaluran gas subsidi sehingga lebih terukur dan teratur, lalu mengurangi risiko penyelewengan dan penyalahgunaan. Seperti yang sudah kalau saya katakan sebelumnya, pembicara dua yaitu Khairul, bahwa ada yang namanya pengoplosan gas antara gas subsidi dan gas non subsidi. Yang mana gas subsidi dimasukkan ke dalam gas non subsidi dalam tabung gas 12 kilo dan juga 50 kilo. Yang mana itu merupakan keuntungan besar bagi mereka, namun itu sangat merugikan baik konsumen dan pemerintah. Pemerintah sudah bakar uang demi kemakmuran rakyatnya, yaitu subsidi gas yang pada hakikatnya adalah untuk mendukung hajat hidup masyarakat banyak. Dan juga dengan pengoplosan ini, mereka mendapat untung yang bisa dibilang lumayan besar. Dalam satu hari mereka mendapat untung sebesar 60 juta. Yang mana hal itu adalah kerugian besar bagi negara. Dan juga untuk melanjutkan argumen saya bahwa dengan cara pemerintah hanya memberikan kewenangan juga kepada agen, maka stok gas LPG dapat terpantau dan juga harga dapat dikontrol. Lalu saat musim libur, harga bisa stabil dan otomatis jika seperti itu masyarakat untung. Dikarenakan harga stabil, karena di saat hari musim libur biasanya harga akan tinggi yang disusul karena permintaan gas yang cukup tinggi. Dan juga apabila gas LPG ketersediaannya cukup dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, itu ada dampak positif bagi masyarakat. Dan juga tidak bisa kita pungkiri kalau pada tahun lalu saja saya mendapat data dari Pertamina, yaitu pada tahun lalu saja sumber nyalur itu bertambah sebanyak 22.000 di seluruh Indonesia. Yang mana menurut saya itu mendukung juga musik kali ini, yaitu larangan bagi warung. Karena pemerintah melarang warung, tapi di satu sisi pemerintah juga menambah agen-agen baru yang legal, yang memiliki fasilitas, yang patuh pada ketentuan undang-undang, lalu terdaftar pada Pertamina, Pemda setempat, memiliki fasilitas seperti gas detector dan juga listrik explosion proof, mempunyai sarana dan fasilitas agen LPG dan sanggup membiayainya, lalu memiliki surat IMB, surat izin perdagangan dan lain-lainnya. Yang mana menurut saya ini adalah keputusan yang tepat yang harus diambil oleh pemerintah. Dan juga pemerintah memberikan sanksi tegas, terutama bagi agen yang melanggar. Dan menurut saya ini adalah kemajuan dan juga sekaligus membuktikan bahwa argumen dan pendapat yang dikeluarkan oleh tim kontra tidak bisa diterima masyarakat. Dan menurut saya ini adalah cacat logika. Sekian dari saya. Ya, itu adalah closing statement dari kelas 10-15 selaku tim pro. Kita akan mendengarkan closing statement dari tim kontra. Pada tim kontra saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra ingin menyimpulkan seluruh argumen yang tadi kami keluarkan. Penjualan gas LPG 3 kilo tetap boleh di warung atau tidak dilarang oleh pemerintah agar pendapatan dan distribusi warung kecil dan distribusi oleh pemerintah menjadi lebih mudah. Tadi tim pro mengatakan bisa memajukan infrastruktur agar distribusi lebih mudah. Tapi apa memajukan infrastruktur itu berarti mematikan orang-orang kecil dari penjualan gas LPG kecil? Mungkin tidak bisa dibilang begitu ya. Jika kita melarang penjualan gas LPG 3 kilo di warung-warung kecil, itu akan merugikan masyarakat yang kurang mampu karena distribusi yang lebih susah dan juga distribusi yang lebih susah
dan juga transportasi ongkos yang akan dikeluarkan oleh transportasi mereka mungkin lebih banyak untuk membeli KG. Untuk masalah keamanan, semua hal pasti ada risikonya. Bahkan jadi agen sekalipun mungkin pasti ada juga hal ledakan-ledakan tersebut. Untuk masalah gas oplosan, apakah Anda yakin gas dari pemerintah bukan oplosan? Karena seperti satu kasus beras raskin dari pemerintah itu merupakan salah satu beras oplosan. Jadi kesimpulannya, kami tidak mendukung larangan penjualan gas LPG 3 kilo di warung. Sekian dari saya, terima kasih. Gak ada yang tawa ya, gak ada yang tawa. Oke, baik ya. Jadi sebentar saya coba. Oke, itu ya tadi debat kita hari ini dari kedua belah pihak ya, baik dari tim pro dan tim kontra, sama-sama mempertahankan argumen mereka ya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada tim pro dan tim kontra ya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada para perwakilan di kelas kalian. Ini berarti perwakilan yang telah kalian pilih ya untuk mewakili kalian. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik ya, pada kedua belah pihak nanti bersalaman dulu ya biar nggak selek ya. Di sini mungkin boleh lah ya Pak, saling panas ya. Di luar bercanda-bercanda aja ya kayak biasa ya. Ya. Oke, baik ya. Untuk debat kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salaman ya.